Sekarang saya beri kesempatan buat Kumaila mau nanya saya apa? Aku pengen nerusin tuduhan warga. Bang Ade itu katanya antek liberal. Iya, mengakui. Diakui sahabatku semua. Bang Ade Armando ini sahabatku semua, pada video sebelumnya sudah saya bongkar juga pemahamannya. Dia adalah seorang liberalisme. Dia ini adalah antek-antek liberal yang memiliki pemikiran yang sangat liar, teman-teman. Jadi orang-orang liberalisme ini pemikirannya bebas. Apapun bebas dia pikirkan dan apapun bebas dia ucapkan. Jadi teman-teman, bahkan hukum agama sekalipun teman-teman bebas untuk dia obrak-abrik sendiri sesuai dengan akal mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita kembali membahas tentang Kumaila. Dan sekarang dia didampingi oleh Bang Ade Armando. Dalam video terbarunya teman-teman, akhirnya Bang Ade Armando ini mengaku bahwa dia memiliki paham liberalisme. Sebetulnya pada video sebelumnya teman-teman, saya sudah bongkar bagaimana pemahaman Ade Armando ini. Namun masih banyak netizen yang tidak percaya, yang masih menganggap bahwa Ade Armando ini adalah seorang yang religius teman-teman. Akhirnya di video terbarunya teman-teman, Ade Armando ini dia mengakui bahwa dia adalah seorang liberal. Oke, coba kita simak videonya. Sekarang saya beri kesempatan buat Kumaila mau nanya saya apa? Aku pengen nerusin tuduhan warga. Bang Ade itu katanya antek liberal. Iya, mengakui. Diakui teman-teman. Sebetulnya jika Ade Armando ini dia liberal ataupun Kumaila ini dia seorang ateis, itu tidak masalah bagi kita, tidak mengganggu kita teman-teman. Tetapi ketika dia berbicara tentang konteks agama, terutama agama Islam, maka kita berhak membela agama kita teman-teman. Ketika dia berbicara tentang agama kita, dia otak-atik agama kita sesuai dengan pemikirannya, maka inilah kewajiban kita untuk meluruskan teman-teman. Karena dia berbicara di publik teman-teman. Dia sampaikan pemahaman-pemahaman mereka di channel YouTube mereka. Sekian banyak orang-orang yang menyaksikannya, dan kita khawatir bagi umat Islam yang masih lemah akidahnya akan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sesat Ade Armando ini dengan Kumaila ini teman-teman. Saya liberal tuh karena dianggap saya itu menganggap bahwa ajaran agama itu harus bisa ditafsirkan oleh siapapun, ya, dengan cara yang tergantung dia masing-masing, tergantung masing-masing orang itu. Inilah salah satu contoh sesatnya pemikiran liberal itu sahabatku semua. Agama itu menurut dia berhak ditafsirkan oleh setiap individu. Ini berbahaya teman-teman. Ini akan merusak agama. Karena agama ini teman-teman sudah ada aturannya. Akal kita harus tunduk kepada dalil, kepada Al-Quran dan As-Sunnah teman-teman. Yang berhak menafsirkan tentang perihal-perihal agama ini adalah para ulama. Karena para ulama ini mereka memiliki ilmu, mempelajari ilmu seperti ilmu usuluddin, belajar fikih, belajar segala macamnya teman-teman. Mereka berhak untuk menafsirkan. Sedangkan kalau orang liberal ini mereka menafsirkan dengan akal mereka yang liar teman-teman. Tidak ada pondasi keilmuan di dalam membahas agama ini. Coba teman-teman bayangkan, jika seandainya setiap individu berhak menafsirkan agama ini sesuai dengan ra'yu mereka, sesuai dengan akal pikiran mereka sendiri-sendiri teman-teman, berapa banyak kesesatan di tengah umat ini, berapa banyak aliran-aliran agama Islam yang ada di tengah umat ini teman-teman. Sedangkan mazhab fikih saja sahabatku semua sudah terbagi menjadi 4. Setidaknya ada 4 mazhab fikih yang sangat terkenal di dunia ini, seperti mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. 4 mazhab saja teman-teman sudah membelah agama Islam ini. Padahal keempat imam mazhab ini mereka benar, mereka tidak menafsirkan sendiri-sendiri teman-teman. Mereka, para imam mazhab ini, mereka semuanya memiliki dalil. Mereka hanya berbeda pendapat tentang masalah kekuatan dalil teman-teman. Menurut Imam Syafi'i misalkan, dalil inilah yang paling kuat. Sedangkan menurut Imam Malik, dalil inilah yang paling kuat. Pada dasarnya, keempat imam mazhab ini mereka memiliki dalil, tidak menggunakan ra'yu mereka. Sedangkan orang-orang liberal ini teman-teman, orang-orang liberal ini liar. Mereka tidak punya dalil sama sekali. Dalil mereka hanyalah akal mereka sendiri. Mereka berpegang teguh kepada filsafat-filsafat barat. Bagi orang awam, sahabatku semua, atau orang-orang yang fanatik kepada mazhab, mereka jadikan ini perpecahan, saling menyalahkan antar mazhabnya, teman-teman, saling menyesatkan. Padahal bukan. Padahal keempat imam mazhab ini mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, teman-teman. Coba teman-teman bayangkan, jika kita gunakan pemikiran orang-orang liberal seperti Bang Ade Armando ini, setiap individu katanya berhak untuk menafsirkan agama sendiri-sendiri, walaupun tidak ada dasar ilmunya. Dasarnya hanyalah logika.
logika kita ini terbatas, teman-teman. Logika siapakah yang akan kita jadikan barometer kebenaran itu? Ini berbahaya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Banyak para liberal thinker, pemikir-pemikir liberal yang mengatakan bahwa kita itu dalam hidup ini memperoleh akal tuh dari Tuhan. Jadi sangat religius argumen liberal itu. Kita semua itu hidup di dunia dengan dilengkapi kemampuan berpikir yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan itu pada setiap orang. Jadi itu anugerah sebenarnya. Anugerah. It's a bless, it's a gift dari Tuhan. Nah, karena itu kita tidak boleh kemudian mengkhianati itu atau membatasi itu. Memang akal pikiran kita ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, teman-teman. Tetapi ingat, akal pikiran kita ini, teman-teman, akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Setiap yang diberikan oleh Allah kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Contoh, teman-teman, Allah juga memberikan kita kemaluan, teman-teman. Tetapi apakah kita boleh mengawini setiap orang-orang yang kita jumpai di tepi jalan, di jalan-jalanan, kita kawini? Tentu saja tidak boleh, karena ada aturan yang mengaturnya, teman-teman. Hukum agama, begitu juga dengan akal pikiran. Allah memberikan kita mata, memberikan kita telinga, memberikan kita lidah, lisan untuk berbicara, tangan untuk bekerja. Apakah boleh? Apakah boleh kita gunakan mata ini untuk melihat hal-hal maksiat? Apakah boleh kita gunakan telinga kita ini untuk mendengar perkara-perkara yang haram? Apakah boleh lisan kita ini, lidah kita ini berucap menyakiti hati orang lain, berdusta, memfitnah, ghibah? Apakah boleh? Apakah boleh tangan kita ini menyakiti orang lain, memukul orang, mengambil haknya orang lain, merampas harta orang lain? Tidak. Ini semua ada aturannya, teman-teman. Diatur oleh agama. Kebenaran itu justru akan kita peroleh kalau kita mengizinkan orang berbicara dengan sebebas-bebasnya. Maksud saya begini. Taruhlah sesuatu yang sakral banget nih buat kita semua. Buat banyak orang, mungkin bukan termasuk kamu ya. Bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu nggak mungkin nggak ada. Oke? Itu diterima kan oleh banyak orang. Indonesia termasuk negara yang percaya pada Tuhan itu ada. Sekarang boleh nggak saya bilang bahwa Tuhan itu nggak ada? Dalam pandangan yang saya tadi bicarakan itu, cara berpikir liberal itu, freedom of expression and freedom of ideas itu harus boleh. Harus boleh. Meskipun itu akan membuat orang heboh. Membuat orang heboh nggak penting. Nggak apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Jika dia sendiri, Ade Armando atau Kumela ini tidak percaya kepada Tuhan, misalkan, itu haknya dia. Tetapi ketika dia sampaikan di publik atau mengajak orang-orang untuk memikirkan hal yang sama, maka kita berhak untuk menantangnya. Mau dia ateis, mau dia agnostik, liberal, maupun murtad, itu terserah dia, teman-teman. Tetapi ketika dia berbicara di publik, menebarkan subhat, maka harus kita bendung, teman-teman. Kita khawatir. Kita khawatir dengan orang-orang yang mendengarkan, yang masih lemah imannya, yang masih belum paham akidah. Harus kita luruskan, harus kita jaga mereka bahwa ini loh, pemikiran-pemikiran sesat yang sedang disebarkan oleh orang-orang liberal untuk menyesatkan kita, umat Islam. Kamu sadar nggak? Kamu bisa itu. Karena dari kecil, mungkin ya saya duga, kamu sudah terbiasa berpikir tentang itu. Kamu udah terbiasa berpikir tentang kemungkinan misalnya paling gampang ini. Tuhan ada dan Tuhan terus mengawasi kita. Tapi ada kemungkinan lain. Tuhan ada, tapi Tuhan sekarang sudah tidur. Atau Tuhan ada, tapi Tuhan tidak membiarkan, Tuhan itu membiarkan saja ya masyarakat. Jadi kayak philosophical exercise gitu ya? Philosophical exercise-nya terus-menerus ada di dalam kepala kita. Kayaknya diakui ya? Iya kan? Ya. Dan itu seharusnya dimiliki oleh bukan cuma kamu, setiap warga harus diizinkan untuk berpikir seperti itu. Apakah itu terlalu berat buat warga? Enggak. Ini persoalan kebiasaan dilatih atau enggak. Nah, dia inginkan tuh teman-teman, setiap warga harus seperti dia. Memikirkan seperti apa yang dia pikirkan. Mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu lagi tidur, kata dia. Na'udzubillah, subhanallah. Jadi sekarang terserah teman-teman. Mau teman-teman ikuti pemikirannya sesatnya Ade Armando, saya hanya menyampaikan, teman-teman, hidayah hanyalah milik Allah. Tugas saya hanya menyampaikan di media, karena dia juga berbicara di media. Maka saya berhak untuk membantahnya di media, teman-teman. Dan keputusan terakhir berada di tangan teman-teman semua. Karena, teman-teman, setiap kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya, Reski Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.